Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Terakhir kita ambil dua nama, Al-Hamid dan Al-Majid. Al-Hamid secara umum menggambarkan Allah memiliki nama Al-Hamid yang di dalamnya mengandung sifat yang Allah layak dipuji karena kesempurnaan sifat itu. Ya, bercerita, mengabarkan tentang kualitasnya, kesempurnaannya. Adapun Majid sama bentuknya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dari sisi keagungan, kebesaran sifat tersebut yang luas, yang besar, yang agung. Ya, jadi Hamid ini pendekatan pemahaman saja, bercerita mengabarkan tentang kualitasnya, sedangkan Majid tentang kuantitas. Tapi jangan dipahami berarti kuantitas ada batasannya, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung. Kemudian nama berikutnya, Allah namakan dirinya dengan Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Ya, Asy-Syakur dan apa? Asy-Syakir. Boleh kasih anak namanya Abdu Syakur, jangan Abdu Syukur ya. Kalau syukur itu perbuatan, dia berterima kasih ya, sudah jadi bahasa Indonesia bersyukur ya. Kalau di Indonesia Abdu Syakur atau Abdu Syukur? Abdu Syukur ya. Lisannya mungkin atau di Indonesianya udah salah harokat. Ya, kalau syukur itu perbuatannya. Seperti wudu pakai dhamma itu aktivitas. Kalau pakai fathah al-wadu, al-wadu itu air yang digunakan untuk apa? Berwudu. Ya, as-sahur dengan as-suhur. Kalau sahur makanannya pakai fathah, sahur. Tapi kalau as-suhur berarti perbuatan dia sedang menyantap makanan sahur. Ya, ada dua yang berbeda. Allah menamai dirinya dengan Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Bisa secara global maknanya yang maha membalas kebaikan. Indonesia maha berterima kasih. Kita baca wa qad warada ismu Syakur fi arba'ati mawadhi'a minal Qur'an. Telah datang nama Syakur di dalam 4 ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi pelafatan atau nama Syakur ada berapa dalilnya? 4. Yang pertama dalam surat Fatir ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala katakan liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan untuk mereka pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan untuk mereka dari keutamaannya. Dibalas, diganjar pahala berupa surga dan ditambah lagi yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafur, maha pengampun, dan syakur, maha bersyukur, maha berterima kasih, maha membalas sebuah kebaikan. Ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Fatir juga ayat 34. Tadi ayat 30, sekarang 34.
Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Dan mereka berkata, segala puji itu milik Allah yang telah mengangkat atau menghilangkan dari kami hazan, kesedihan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat sedih, minta kepada Allah supaya dia diangkat, dihilangkan. Ya, boleh diambil asbab yang lain, tapi asbab yang terbesar minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang healing bisa membuat kesedihan hilang, paling nggak lama, sesaat. Ya, tapi Allah yang maha membolak-bolakan hati. Mungkin hari ini dia sedih, ya dengan meminta pertolongan kepada Allah, Allah angkat, Allah hilangkan kesedihannya. Ya, karena sedih ini bisa berefek kepada tubuh, bisa berefek kepada ya jasad yang tadinya dari hati. Kami sedih di mana? Di fisik atau di batin? Batinnya. Mungkin dia nggak dapat sesuatu yang diharapkan, sedih dia. Di mana tempatnya? Di hati. Ya, kalau berlarut-larut akhirnya membuat ya bahaya untuk tubuhnya. Ya, bisa bahaya ke lambung dan seterusnya. Ya, minta mohon pertolongan kepada Allah supaya Allah angkat kesedihannya. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu betul-betul maha pengampun dan juga maha syakur, membalas kebaikan. Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 23 Allah Subhanahu wa taala katakan wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Manyaman syartiyah. Barang siapa yaqtarif artinya beramal. Hasanatan, sebuah kebaikan, maka jawaban dari man nazid semuanya dijazm. Yaqtarif madzum sebagai fi'il syarat, nazid sebagai fi'il jawabnya juga dijazm dengan sukun. Maka kami tambahkan untuknya pada hasanah tadi husna, kebaikan lagi. Ya, jadi kebaikan di atas kebaikan. Kemudian Allah tutup, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha membalas kebaikan. Kalau kita perhatikan banyak nama syakur digandengkan dengan nama apa? Ghafur. Di akhir pembahasan diberi faidah oleh Syekh Abdul Razak. Ya, insyaallah nanti kita baca. Wa qala ta'ala, Allah juga berkata dalam surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Sama in juga termasuk syarat jawazim. Jikalau kalian tuqridu artinya berinfak di jalan Allah, qardan betul-betul infak yang baik, yudha'ifu lakum Allah akan lipat gandakan untuk kalian. Wa yaghfir lakum yang kedua Allah akan ampuni dosa kalian. Ya, hasanan di sini atau qardan di sini ma'ri'a nakirah, berarti umum. Mau kecil mau besar Allah akan lipat gandakan. Makanya ada sebuah dalil hadis, barang siapa yang membangun masjid ya dalam beberapa riwayat walaupun yang dia keluarkan itu nilainya seperti apa sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuk dia nanti kelak di surga rumah. Masya Allah. Padahal ya berapa sih nilai sarang burung itu, sangkar kecil ya, tapi diberikan lipat ganda balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Asy-Syakur. Pendekatan pemahamannya gini, kalau kita misalkan dulu bertetangga dikasih ya lebaran, atau jangan lebaran dulu, apa namanya, puasa, kasih kolak ya satu mangkok. Terus bagaimana sifat itu biar orang ini syakur, ya berterima kasih, ya tunggu dulu, ya tadi cuciin dulu, minimal dicuciin lah, ya. Habis itu uangnya apa? Cuci apanya? Mangkoknya. Ini udah tuang, kasih lagi, ya. Nambah lagi, bukan hanya dicuciin, tapi diapain lagi? Diisi. Ya itu pernah anak alami lagi kecil, ya misalkan anak disuruh nganterin apa gitu ke rumah saudara. Ntar pasti pulangnya bawa apa lagi?
bawa isian, nggak kosongan. Nah, itu namanya syakur. Itu namanya apa? Syakur. Ya, mungkin ya antum lagi di mana gitu ya, kemudian habis bensin misalnya, ya ditolong sama orang. Ya, tanda syakurnya adalah apa? Minimal apa? Ya kasihlah uang apa? Uang capek gitu, buat beli bensin, buat derek dan seterusnya. Ya walaupun tertulisnya peraturannya gratis ya sampai tol terdekat. Ya tapi sampai tol terdekat doang, nggak sampai apa? SPBU. Ya kalau sampai SPBU ngapain lagi? Dorong lagi capek. Ya, atau ada orang nemu dompet antum ya. Terus balikin dia, antum cek, wah semuanya apa? Lengkap. Maka tanda dia syukur, berterima kasih, ya dibalas. Ini pendekatan pemahaman saja. Wailah beda jauh antara syakurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, sebagaimana tadi, dia berinfak walaupun senilai ya sangkar apa? Burung, tapi Allah bangunkan apa? Rumah kelak di surga. Wallahu syakurun halim, dan Allah Subhanahu wa taala itu syakur. Nah, ini beberapa ayat 4 yang mengabarkan Allah memiliki nama apa? Syakur. Begitu juga warada syakir fi maudhi'ain, dan datang nama syakir pada 2 tempat. Qala ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 158, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa tatawwa ini berbuat atau beribadah tatawwu yang sifatnya mustahab dari kebaikan, sesungguhnya Allah itu syakir dan juga Allah itu alim. Jadi boleh kasih nama anak Abdu Syakir, Abdus Syakir. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berkata, ini ayat yang kedua, An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jikalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Karena Allah itu syakir dan juga apa? Alim, Maha mengetahui. Alhamdulillah. Ada yang sudah ngitung berapa Hira, ingat? Asmaul Husna 60 ada? Enggak gitu. Banyak udah ya. Alhamdulillah. Ya, yang susah ngapainnya? Ngapalinya. Susah lagi ya mengamalkannya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Itulah kenapa Ghafur sama Syakur. Satu sisi jangan pernah ya merasa putus asa dari rahmatnya Allah ketika dia mungkin ada lalai, berdosa, ya, maka Allah Maha Pengampun. Satu sisi juga kita diperintah untuk beramal walaupun kecil, karena Allah itu syakur. Ya, karena si hamba ini, ya satu sisi berdosa, satu sisi juga apa? Ada amal. Makanya ketika berdosa, jangan sampai kalian ya putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah Maha Pengampun. Ketika dia baru bisa beramal kecil saja, bertobat dari dosa tadi, nggak masalah karena Allah syakur. Itulah kenapa nama syakur selalu bergandeng dengan nama apa? Ghafur. Supaya si hamba ini stabil antara khaufnya dan antara rojanya. Ya, khawatir tidak diampuni oleh Allah, maka dia tahu Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Dan dia juga harus berharap kepada Allah, amal sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, seluruh tempat ini yang 6 yang datang di dalamnya 2 nama ini, konteksnya adalah mawadhi'u imtinanin, konteks anugerah minallahi azza wa jal bi ithabatil muti'in. Konteksnya sedang memberikan anugerah dari Allah dengan cara memberikan pahala kepada orang-orang yang taat. Kemudian Allah sempurnakan pahala mereka. Allah tambah dari keutamaannya. Kemudian Allah lipatkan pahalanya. Dari sini ya menerangkan kepada kita 2 arti nama ini.
Maka dua arti ini adalah huwallazi la yadhi'u indahu amalu amilin. Ya, syakur nama, syakir nama, artinya dialah yang itu tidak akan sia-sia di sisi Allah amalnya seorang amil. Apapun yang dia kerjakan dari kebaikan, Allah Maha berterima kasih, Allah Maha memberi imbalan, tidak akan sia-sia walaupun seberat dzarrah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa-nya dulu, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa dulu kan baru wa. Ya. Bal yudha'iful ajra bila husban. Bahkan Allah melipat gandakan pahala tanpa hitungan. Ya, yang menerima yang kecil dari sebuah amalan dan memberi pahala atasnya dengan pahala yang besar dan pemberian yang melimpah. Ya, dan juga pemberian yang luas. Yang Allah lipat gandakan untuk orang-orang yang ikhlas di dalam amal mereka tanpa hisab. Allah akan berterima kasih kepada orang syakirin, Allah akan mengingat orang-orang zakirin. Ya, barang siapa yang mendekat kepada Allah shibran itu seberapa? Selangkah. Maka Allah akan mendekat kepada dia sehasta. Barang siapa yang mendekat kepada Allah ya sehasta, Allah akan mendekat kepada dia sejengkal dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala syakur, syakir. Jadi jangan khawatir sekecil apapun. Ya, main ada yang ya Ustadz, anak mau infak kata dia, tapi cuma bisa 30.000. Walaupun 30.000, walaupun apa 10.000. Bahkan anak kalau cek mutasi ada yang tiap minggu dia infak 1 rupiah. 1 rupiah mungkin kalau menurut kita ya ini apaan ini orang ya? Infak berapa? 1 bener, karena lihat mutasinya 1. Tulisannya cuma 1 gitu loh. Itu beneran nggak itu 1 gitu? Bisa yang ngirim transfer 1 gitu ya? Coba yang pengalaman. Ada datanya 1 rupiah dong. Ya bukan 100, namanya apa? 1 perak. Tapi rutin. Itu kena admin nggak dia ya? Apa emang ada aplikasinya gitu? Bebas apa? Bebas admin, jangan-jangan infaknya 1 tapi adminnya 2.500. Ya, infaknya berapa? 1. Ya, nggak konfirmasi, nggak, pokoknya ngeliat mutasinya ya selalu rutin berapa? 1 perak. Ya. Dan jangan pernah meremehkan amal kecil. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah engkau menganggap remeh ya sesuatu pun dari amal walaupun dia kecil. Kata Ibnu Mubarak, bisa jadi ya rubba amalin saghirin, bisa jadi amal ini apa? Kecil, yukabbiruhu tukabbiruhu niyah. Tapi niat yang tulus membesarkan amal kecil tadi. Kebalikannya juga rubba amalin kabirin, bisa jadi amalnya apa? Besar, tapi itu saghiruhu niyah. Niat dia malah mengecilkan amal tadi. Mungkin dia malas, tidak serius, tidak ya jujur, tidak ikhlas dan seterusnya. Padahal amalnya besar. Ya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala syakur. Karena Allah Subhanahu wa taala syakir. Ya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan di sini. Syekh Abdul Razak Hafizallah membawakan kalam Ibnu Qayyim panjang, nggak masalah kita baca secara simpel saja. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam menjabarkan atau merinci pendapat tentang makna dari nama ini. Ya. Beliau katakan, adapun syukurnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memiliki sya'nun akhar. Sya'nun itu bisa diartikan kedudukan. Ya, apa martabah, keagungan tersendiri. Dan Allah itu lebih utama dengan sifat syukur ini dari setiap syakur. Karena manusia juga disifati dengan syakur, tapi Allah yang maha sempurna, Allah yang maha ya luas pemberiannya.
Beda, kadang manusia mau bersyukur kalau ada orang yang berbuat baik saja. Tapi kalau dia buat jahat, janganlah, dia orang apa? Jahat. Ya, gue mau kalau sama dia akrab lah, kenapa? Soalnya dia baik. Kalau saya kasih ini dia balas. Tapi kalau sama fulan, ya jangan dah. Ya. Soalnya nggak pernah bersyukur dia. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun yang berbuat baik orang kafir, tetap Allah syakur. Ya, Allah akan apa? Balas untuk dia di dunianya. Bahkan dalam masalah akhirat bisa diringankan, sebagaimana kasusnya Abu Thalib. Ya, lihat bagaimana pengorbanan yang telah dicurahkan oleh siapa? Abu Thalib. Luas ini pengorbanannya. Ya, bahkan dia mengakui agama yang hak, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilindungi, dijaga. Ya, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Allah syakur dalam bentuk apa? Ya, diringankan siksa di neraka. Ini juga menunjukkan Allah apa? Syakur. Bahkan Allah itu syakur alal haqiqah, ya, secara hakikat yang nyata, yang betul-betul memberikan pahala, memberikan terima kasih, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lah yang memberikan kepada hamba, dan Allah juga yang memberi taufik terhadap sesuatu yang Allah akan berterima kasih kepada dia. Jadi Allah memiliki dua sifat syakur. Satu sisi Allah yang memberikan dia taufik untuk mengerjakan sesuatu amal, yang nanti dari amal ini Allah akan memberikan dia pahala. Ya, taufiknya ini aja udah menunjukkan Allah syakur. Ditambah lagi nanti ketika dia beramal dibalas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua poinnya. Ya, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada niatan baik, kejujuran, ketulusan, maka jangan pernah meremehkan hal itu. Ya, bisa jadi dengan ketulusan tadi, kejujuran tadi, Allah syakur, Allah memberikan ya balasan, Allah berterima kasih dalam bentuk apa? Taufik. Akhirnya Allah berikan dia taufik karena ada kejujuran di dalam hati. Ini salah satu konsekuensi yang Allah syakur. Allah Maha tahu, makanya tadi juga syakir dibarengi dengan nama apa? Alim. Allah syakir, Allah juga apa? Alim. Allah Maha berterima kasih dan juga Allah Maha mengetahui. Ketika ada kejujuran dalam hatinya, Allah berikan dia apa? Taufik. Itu pun konsekuensi dari syukur. Nah, ketika dia sudah mengerjakannya, diganti lagi atau dibalas lagi oleh Allah dengan berlipat ganda. Maka Allah syakur dalam hal ini, juga Allah syakur dalam hal ini. Ya, jadi jangan pernah meremehkan amalan ya sekecil apapun, ya meskipun dia adanya di dalam hati yang paling kecil. Nanti kebalikannya juga, ya Allah akan membalas ketika ya ada amalan yang jelek, kandungan dari kebalikan syakur. Ya. Allah akan syakur, membalas yang kecil dari amal, dan seterusnya Allah melipat gandakan sampai 10 yang semisalnya. Jadi satu amalan diganjar berapa kali lipat? 10. Ya, makanya kalau baca fikih puasa misalkan, ya barang siapa yang puasa 6 hari dari Syawal, maka pahalanya seperti puasa dahar. Dahar itu 1 tahun. Ya, dicari oleh para ulama kok bisa ya dihitung bagaimana ngitungnya. Ramadan berapa? Ramadan 30 ya. Jadi berarti berapa? 300 tambah 6 kali 10 30, 360 hari jadinya. Jadi ketika dia lengkapi dengan 6 sit minas Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun apa? Penuh. Padahal dia puasanya cuma 36 hari. Tapi Allah syakur, ya diberikan pahala full 1 tahun. Masya Allah. Nah, inilah salah satu pentingnya kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Allah juga berterima kasih kepada hambanya berupa ucapan dalam bentuk memuji si hamba
di tengah-tengah malaikat, ya, dan yang semisal mereka dari penduduk langit yang tinggi. Tentunya, ya, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, berapa salawat? 1. Allah akan balas salawatnya berapa? 10. Dan salawat hamba, ya, kepada, atau salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, Allah puji dia di kalangan malaikat yang tertinggi. Ya, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibalasnya berapa? 10. Berarti Allah memuji dia. Dan bagaimana teknisnya itu berbicara kaif, maka majhul buat kita. Tapi secara arti kita tahu Allah bersalawat, membalas salawat si hamba sebanyak 10 kali. Bagaimana teknisnya, bagaimana hakikatnya, itu diserahkan ilmunya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada orang yang berkata, ini sini salawat, di sana salawat, di sana salawat, berarti nanti Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kata dia tugasnya, kerjanya cuma ngapain? Ya, bersalawat. Ya, siapa? Emang ada yang tahu? Emang kamu menyaksikan? Emang kalian menyaksikan? Kan tidak. Itu sudah berbicara ranahnya kaif. Kaif itu teknisnya seperti apa, hakikatnya seperti apa, maka dikembalikan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kemarin kita baca, barang siapa yang baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab hamadani abdi. Allah berbicara, Allah berkata, setiap kali si hamba dalam salat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia bilang lagi ar-rahmanir rahim, ya asna alayya abdi, Allah berkata. Dan yang salat bukan 1-2 orang, yang salawat apa? Banyak. Dan berbicara kaifiahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Mafhum? Ya, langsung saja kita ambil kisah-kisah di sini, ya, kita ringkas saja. Ya, contoh lainnya Yusuf Siddiq yang menanggung betapa deritanya di penjara, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ganti, Allah berikan yang terbaik, setelah itu menjadi apa dia? Perdana Menteri. Ya, begitu juga para syuhada mengorbankan badan-badan mereka sampai dicabik-cabik oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah syakur dengan cara apa? Membalas mereka, mengganti tubuh mereka, dibawa oleh burung, ya, berkeliling mengitari sungai-sungai yang ada di dalam surga, dan makan dari buah-buahnya sampai yaumul qiyamah. Yang betul-betul syuhada, ya, bukan syuhada yang pakai bom panci atau bom pengantin. Ini betul-betul berperang melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, mati di medan jihad. Nanti itu amal. Allah syakur dengan cara apa? Ruhnya dibawa oleh burung-burung mengitari apa? Sungai-sungai yang ada di surga, maka di sana sampai dibangkitkan. Masya Allah. Makanya ketika dahulu ada seruan jihad, wah, semangatnya luar biasa. Kapan lagi lah ibaratnya. Ya, kalau sekarang seru jihad, ada misalkan jihad syar'i, waduh, tapi dulu dah, ya, ini pekerjaan gua gitu. Ini anak istri gua nanti gimana ini? Ya, lagi anak kecil-kecil banget lagi lucu-lucunya, lagi apanya? Imut-imutnya. Ada seruan apa? Jihad. Ya. Ini juga harus tertanam di dalam hati kita. Keinginan untuk apa? Berjihad, tentunya dengan untuk, ya, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut lagi di sini, contoh lagi, begitu juga para rasul, mereka mengorbankan, ya, kehormatan mereka, mengorbankan segalanya, ya, di hadapan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, malah yang mereka dapati celaan, siksaan dan seterusnya, akan tetapi Allah angkat, ya, nama mereka, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh Allah itu apa? Syakur. Allah subhanahu wa ta'ala syakur. Lanjut, wa min syukrihi, dan termasuk bentuk syukurnya Allah subhanahu wa ta'ala, anau yujaziya aduwahu bima yaf'aluhu minal khair wal ma'ruf fid dunya. Allah akan berikan ganjar, ganti,
ya Allah balas musuhnya dengan apa yang mereka perbuat dari kebaikan dan perkara ma'ruf di dunia. Contohnya Ronaldo misalkan, ya hari ini dia kafir, boleh didoain semoga masuk apa? Islam selama dia masih hidup. Ya kira-kira dia banyak nggak amal ibadahnya? Amal baiknya. Ya ngasih sodako ini, ngasih infak ini, ngasih donasi ini, ya ditelantarkan nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, bahkan malah hartanya makin apa? Makin banyak. Itu juga termasuk syakurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hanya di dunia. Tapi hanya di mana? Di dunia. Begitu juga Allah meringankan darinya yaumul qiyamah. Kelak nanti di yaumul qiyamah. Tadi contohnya seperti Abu Thalib. Ya, itu pun termasuk bentuk ya syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal yang ihsan. Wa huwa min abghadi khalqi ilaihi. Padahal orang ini termasuk yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap apa? Syakur. Pernah nggak lihat itu dia pelaku kesyirikan, ya bahkan pentolannya, kok hidupnya apa? Enak gitu. Bergelimangan dengan apa? Harta, rumahnya besar, istrinya 4. Waduh, apa nih? Banyak ya. Ya bisa jadi ada amal kebaikan yang dia apa? Kerjakan. Mungkin dia punya pondok pesantren, yang murid-muridnya suruh hafal Al-Quran. Itu kebaikan bukan? Baikkan. Dan Allah syakur tetap berikan dia apa? Pahalanya Allah berikan ganjarannya di dunia. Ya, adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala punya persidangannya sendiri. Ya. Bisa dipahami, apalagi seorang yang sudah kenal dakwah tauhid, dakwah sunnah seharusnya lebih semangat. Kenapa? Karena asas mereka ketika beramal soleh itu ya betul-betul di atas tauhid, betul-betul di atas akidah yang sahihah. Maka harus yakin Allah itu syakur, Allah akan berterima kasih. Ya, bahasa Indonesianya berterima kasih. Bahasa ininya ya Allah akan memberikan pahala untuk dia dari apa yang telah dia kerjakan dari amal saleh. Masya Allah. Ya bukan malah habis ngaji malah lemes ya. Kan gitu kadang ya. Malas lah gua. Yang penting gua udah ahli tauhid. Wah, ini magrur. Ya, syaitan masuk. Yang penting tauhid saya udah bagus. Percuma dia amalnya banyak tapi tauhidnya jelek. Syaitan akhirnya apa? Masuk. Ya. Nasallallahu afiyah wassalam. Nah, itu termasuk bentuk juga apa? Syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, termasuk syukurnya Allah juga, Allah mengampuni seorang wanita yang bagi itu pezina. Ya, ketika dia memberikan minum kepada siapa? Anjing. Yang betul-betul kelaparan, kehausan sampai mau makan apa itu, rumput dan seterusnya. Tetap Allah ganjar dia dengan kebaikan yang dia kerjakan. Walaupun dia wanita yang tidak baik. Apalagi kalau wanitanya adalah baik. Dan bisa jadi Allah juga akan memberikan iqabnya kepada wanita yang bertauhid karena dosa yang dia kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala syakur. Karena Allah Subhanahu wa taala syakur. Fa huwa subhanahu yashkurul 'abda 'ala ihsanihi li nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala yashkur, membalas kepada si hamba atas perbuatan baiknya untuk dirinya sendiri. Wal makhluk innama yashkuru man ahsana ilaihi. Adapun makhluk ya bersyukur, berterima kasih kepada orang yang hanya berbuat baik kepada siapa? Kepada dia saja. Lanjut lagi bawahnya. Wa ta'ammal, dan perhatikanlah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian, atau Allah tidak akan berbuat terhadap azab kalian jikalau kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah itu syakir, Allah itu apa? Alim. Ya. Kaifa tajidu fi dhamni hadzal khitab anna syukrahu ta'ala ya'ti atau ya'ba ta'dziba ibadihi bighairi jurmin. Maka bagaimana engkau akan dapati
Ya, di dalam kandungan khitab ini syukurnya Allah itu ya mencegah ta'dzib, itu pengazaban kepada siapa? Hambanya. Jadi ketika hamba ini bersyukur, itu termasuk hal yang bisa menghalangi datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kaidah fasyakur la yadhi'u ajru muhsinin. Maka syakur itu kita baca yudhi'u saja, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Wala yu'adzibu ghaira musi, dan tidak akan mengazab kecuali orang yang berbuat jelek. Kecuali orang yang berbuat apa? Jelek. Lanjut lagi, termasuk syukurnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengeluarkan seorang hamba dari api neraka bi adna mithqali dzarratin min khair, dengan sekecil atau yang paling kecil kadar zarrah dari kebaikan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kadar kecil tersebut selama sekali lagi dia punya asal apa? Iman. Jangan hadis ini dibawa kepada ya iman itu cukup di dalam hati, enggak. Ya, ini menggambarkan kondisi orang yang betul-betul paling kecil imannya tapi masih memiliki asal apa? Asal iman. Ya, berarti harus lengkap dari ucapan, dari i'tiqad, dan dari apa? Perbuatan, yaitu salat. Hanya saja yang lainnya mungkin dia tinggalkan, mungkin dia begini dan begini. Tapi masih memiliki apa? Asal iman. Inilah yang disebut dengan usatul muwahhidin. Yang disebut dengan apa? Usat al-muwahhidin. Masya Allah. Ya, kalau orang doa, misalkan berdoa kepada Allah, ini amal baik. Ya, bagaimana bentuk syakurnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah lazim harus dikabulkan? Ya, katanya Allah syakur, tapi saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Gimana jawabannya? Hah? Apakah ya orang berdoa pahalanya, ganjarannya otomatis dikabulkan? Tidak. Dalam beberapa riwayat ada 3 keuntungan yang bisa diperoleh oleh orang yang apa? Berdoa. Ya, dijabah, berarti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dijabah, bisa jadi yang kedua, Allah akan ganti, ya selamatkan dia dari kejelekan sekadar atau seukuran ya permintaan dia. Bisa jadi dia dapat ini dan seterusnya, Allah lindungi dia. Yang ketiga apa? Sebagai simpanan dia, pahala dia nanti di yaumul qiyamah. Jadi tidak ada ruginya orang yang berdoa. Dan itu pun termasuk syakur. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya balasan yang terbaik untuk orang yang berdoa tadi. Kan banyak ya udah doa dikabulin belum? Belum. Doanya mau minta duit misalkan 1 T, ya, belum dikabul-kabulin. Ya nggak apa-apa, minta aja. Bisa jadi malah ya dijaga dia, dilindungi dia dari mafsadat yang nilainya mungkin 1 T. Ya, dan bisa jadi apa? Pahala dia nanti di yaumul qiyamah. Ya. Yang penting jangan berhenti berdoa, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi di sini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala namanya adalah syakur secara hakikat, maka ahabbu khalqihi ilaihi, orang yang paling dicintai di sisi Allah adalah manittasafa bi sifati syukur. Orang yang paling dicintai di sisi Allah adalah orang yang tersifati dengan sifat syukur ini. Ya, sebagaimana orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang terhilangkan atau tersifati dengan kebalikannya. Inilah pentingnya kita belajar Asmaul Husna. Contohnya biar lebih gampang dikasih contoh. Allah Subhanahu wa taala namanya Alim. Apa alim? Maha mengetahui. Maka Allah akan mencintai, atau hamba yang paling Allah cintai adalah hamba yang tersifati dengan kandungan nama itu, yaitu ilmu. Semakin dia berilmu dengan ma'rifatullah, ma'rifatun nabi dan seterusnya, ma'rifatul dinil Islam, maka dialah orang yang paling
dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya. Allah namanya Rahman. Sifatnya apa? Rahman. Maka hamba yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang, termasuk yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kita belajar Asmaul Husna. Berarti kebalikannya juga, orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah alim adalah kebalikannya. Siapa? Yang jahil. Maka orang yang jahil ini bukan dicintai oleh Allah, tapi apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tidak memiliki rahmah, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah syakur, berarti jadilah hamba Allah yang apa? Pandai berterima kasih. Maka dalam beberapa riwayat tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada siapa? Manusia. La yashkurullah man la yashkuru linnas. Tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia mau bersyukur kepada siapa? Manusia. Ini menunjukkan orang yang bersyukur itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya kita harus ngerti syukur itu apa? Kriterianya, poinnya itu apa? Ya, sebagaimana dijelaskan yang sudah juga dalam akidah wasithiyah, harus 3 dia, baik ucapan, ya, berterima kasih, kemudian hati meyakini datangnya nikmat dari sana, dari Allah, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, atau karena banyak relasinya, tidak. Yang ketiga apa? Gunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Itulah orang-orang syakirin. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar dan mencintainya bagi orang-orang yang apa tadi? Syakur. Nanti juga nama Allah Sabur. Ya, berarti ada kandungan sabar. Allah mencintai orang-orang yang apa? Bersabar. Lawannya berarti Allah membenci orang-orang yang tidak bersabar. Dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian ya. Nah, di sini kaidahnya seperti itu, belajar Asmaul Husna. Ya, makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang tersifati dengan konsekuensi dari nama itu. Begitu juga orang yang paling dibenci di sisi Allah, orang yang tersifati dengan kebalikan dari konsekuensi nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya jahil bukan perkara yang dicintai di sisi Allah, tidak. Dia perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya bukan hanya Allah yang benci kejahilan, kebodohan. Manusia juga benci. Contoh dalam hadis ketika ada sahabat yang sakit, ya, menggigil, kemudian datang waktu sholat, ya, bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah ada rukhsah untukku tidak menggunakan air? Para sahabat jawabnya apa? Tidak ada rukhsah katanya. Harus mandi pakai apa? Pakai air. Habis mandi pakai air apa? Meninggal. Ya, kan jadi berat nih hati ini kan. Ya ibaratnya waduh, gara-gara fatwa yang salah akhirnya apa? Korbannya jiwa, begitu. Ya, akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira di omelin atau di Masya Allah bagus? Diomelin. Ya, kata Nabi dengan nada yang keras, ya, obat bodoh adalah apa? Bertanya. Obat jahil adalah apa? Bertanya. Ya, bukan malah diberi, oh kamu bodoh ya, nggak apa-apa lah, kamu bodoh ini dispensasi. Ya udah kalau gitu nggak usah apa kita, nggak usah belajar, nggak usah duduk di majelis, nggak usah baca kitabnya para ulama, supaya nanti kalau dia melakukan pelanggaran dapat apa? Dispensasi. Selesai. Ya, bahkan masalah orang alul fatrah ini nggak akan beragama dengan agama Islam. Oh, nggak datang Al-Quran, nggak datang hadis, nggak tahu apa itu Islam, nggak tahu Robnya adalah Allah, nggak tahu. Ya, silang pendapat hebat nanti di yaumul qiyamah, apakah langsung masuk neraka ataukah tidak, ataukah bagaimana. Ya, ini kembali kepada asar dari kebodohan tadi. Ya, jadi bodoh itu adalah daun, bodoh adalah apa? Penyakit. Ya, adapun ilmu adalah obatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jikalau kalian ya tidak ngerti, tidak paham.
Ketika kita tahu Allah memiliki nama ini, ya kita sekuat tenaga bersifat dengan konsekuensi dari nama tadi, sehingga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhir pembahasan tadi sudah kita kemukakan di awal, kenapa syakur selalu bergandengan dengan kata Ghafur, ya, supaya seorang hamba tidak merasa putus asa, menganggap dosanya itu besar, Allah tidak akan ampuni, jangan, karena Allah Ghafur. Dan juga seorang hamba jangan kecil hati, sekecil apapun amal dia akan Allah berikan pahala, bahkan berlipat-lipat. Orang ngaji alif lam mim berapa huruf? 3. Ya, 1 huruf diberikan pahala 10. Al-Fatihah ada berapa huruf total? Ada yang pernah hitung? Hah? Dari Alhamdulillahirabbil alamin ada berapa huruf? Banyak. Ya, kali 10. Dan seterusnya Allah akan berikan apa? Pahala yang berlimpah. Karena Allah Subhanahu wa taala syakur. Karena Allah Subhanahu wa taala syakir. Masya Allah. Dan juga jangan magrur, jangan ujub. Wah, saya mah pahalanya udah banyak. Ya, lu aja yang ngerjain. Enak ya. Nih kalau perlu gue bagi nih, pahala gue udah turah katanya. Amal ibadah saya sudah banyak. Nah, ini magrur. Ya, ini apa? Ujub namanya. Bisa menggerogoti amal dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Intinya dari nama syakur ini, ya kita bisa petik pelajaran inti yang paling dasar. Apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, Allah Maha memberikan ganjaran yang terbaik. Ya, walaupun yang berbuat amal baik adalah orang-orang kufar, musuh-musuh Allah, tetap Allah syakur memberikan mereka apa? Ya, bahkan dilipat gandakan. Masya Allah. Ya, maka beruntunglah kalau panjang umurnya dihiasi dengan berbagai macam amal saleh. Ya. Dan sangat merugi umur pendek tapi dihiasi dengan apa? Amal yang jelek. Dan sekali lagi ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi taufik itu enggak random ya. Taufik itu tidak random. Allah akan memberikan karena Allah alim, Maha mengetahui, ya Allah akan bantu dia. Karena taufik itu artinya bantuan dari Allah supaya si hamba ini cocok dengan amal yang Allah ridhai. Ya, Allah punya perintah berbuat amal saleh. Kemudian ada si hamba. Nah, bagaimana hamba ini bisa klop dengan perintah ini? Dibantu oleh Allah. Kenapa Allah bantu? Karena Allah lihat ada kecocokan, ada kesesuaian dari kejujuran, ketulusan dan seterusnya yang ada dalam hati dia, maka Allah berikan apa? At-taufik. Tapi kalau hatinya berat, hatinya ada keraguan, ya, ada kesombongan, ada begini dan begini, maka akan berat untuk mengerjakan yang namanya amal saleh. Allah tidak beri apa? At-taufik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah juga memberikan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah kita kerjakan, ya, walaupun itu masih sedikit. Ya, sebagaimana para salaf kita, mereka selalu menangis di akhir hayatnya karena saking dikitnya perbekalan yang mereka bawa. Sebagaimana yang sering diulang kisahnya siapa? Abu Hurairah. Ketika menjelang wafatnya beliau nangis sejadi-jadinya. Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Beliau jawab apa? Qillatuz zad wa tulus safar. Ya, sedikitnya bekal tapi perjalanan apa? Jauh, perjalanan panjang. Maka fama baluna nahnu, maka bagaimana kondisi kita? Ya, sahabat bukan, ya, masa keemasan sudah jauh. Ya, seharusnya lebih semangat untuk beramal saleh, berbekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah apa? At-taqwa. Ya, santri-santri juga wasiatkan, ya, apapun yang antum bisa kerjakan dari kebaikan. Walaupun antum cuma nyapu,
walaupun ngumpulin sampah, ya kan ada barokahnya. Ketimbang tidur baik, ya pagi tidur, ya duha tidur, ya zuhur tidur, astagfirullah. Ya mendingan anak miara ayam, betul ya. Mendingan miara ayam bertelur, ya dagingnya bisa anak makan. Ya miara manusia kalau modelnya begini, ya emang sih sakit hati ya sakit hati, namanya manusia. Ya wajar. Mafhum? Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.